membahas tentang makruh. Mah, ini di Indonesia mah yang setahu saya, dulu rokok tuh makruh semua bilang. Ya. Tapi beberapa tahun terakhir ada ulama yang bilang haram. Nah, itu kok bisa bergeser mah? Kenapa mah? Karena ulama tadi mungkin melihat dibilang makruh nih kurang jerak. Ada yang sehari 3 bungkus. Ya. Coba 36.000 sehari. Anaknya nangis nggak sekolah. Maaf. Ya. Saya tidak bercanda. Ada orang datang ke rumah saya. Bawa HP 2 biji. Ngerokok. Make motor. Minta bayaran buat anaknya. Ini yang nggak dipakai. Saya bilang Anda ngerokok sehari berapa bungkus? Dia bilang 3 bungkus. Coba bayaran minta sama mama. Nggak tahu malu. Coba berhenti dia ngerokok sehari 36.000. Ya. Sebulan sudah berapa? Bayarin dong anaknya. Ngapain nyusahin kita? Lu yang punya anak Iya. kenapa nyusahin Kita yang suruh orang? bayarin, iya. Emang begitu, Bu. Iya. Jadi ulama ini udah sebel barangkali bilang maroko ajar-ajar haram. Akhirnya mereka bilang begitu. Iya, begitu ya. Nah, Mas, kalau itu sebenarnya yang menentukan ada hal-hal baru misalnya mah gitu ya. Itu siapa yang berhak menentukan ini haram, ini Nih Del, yang namanya hukum taklifi kan wajib, sunat, mubah, makruh, Ya. kemudian haram. Dari mana acuannya? Ada 5 acuan kita. Ya. Al-Quran. Dilihat di Quran ada enggak? Nggak ada kan? Ya. Hadis. Di hadis ada enggak? Kemudian ijma para ulama. Kemudian kias dibandingkan. Merokok di zaman dulu namanya apa? Misalnya nyandu dan sebagainya Ya. kan? Kemudian ijtihad para ulama. Ulama yang mumpuni, yang benar-benar juhud kepada Allah. Mereka sepakat berpikir tentang suatu masalah. Itu yang disebut dengan ijtihad. Kesepakatan mereka itu yang dipakai hukum. Dasar hukum mereka menentukan para ulama yang benar-benar mumpuni. Itulah yang diterima oleh kita. Nggak sembarang orang. Si Anu ngomong, ustadzah yang mana dulu kualitasnya kayak apa gitu Ya, kan. oke. Jadi ada yang disebut dengan ijtihad para ulama yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran. Iya, oke. Baik, sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya silakan dari sebelah sana, boleh? Iya. Silakan, Bu. Sabar ya, Ibu Airin. Ya. Mangga Ibu, mereh. Merege hese, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Bonis, Mangga Ya. Sri. Orang Jawa dia. Iya. Majelis Ta'lim Al-Bangfiroh Cilandak Timur. Iya. Mangga. Saya mau tanya mah, So. Iya. gini mah ini ada hubungannya dengan riba. Iya. Jadi sekarang ini istilahnya kan banyak ya mah. Apa? Misalnya. Misalnya pertama bank konvensional, Iya. kedua itu ada bank syariah, Iya. ketiga ada Bank keliling. Iya. bank Bang apa? bank keliling, Ya. kemudian juga ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi juga berupa barang-barang. Ya. Nah di sini semuanya ini kan ada istilahnya ada kelebihannya gitu mah. Ya. Nah, jadi istilahnya kan bagus kalau misalnya riba itu kan orang misalnya Minjemin duit, minjem dibungain. 100.000 bayarnya 130. Ya. Berarti kan 30%. Pertanyaan Anda. Ya. Ya. Kemudian dalam hal ini kalau misalnya koperasi itu udah ketentuan dari anggota semuanya, Ya. kesepakatan itu berapa persen gitu Ya. ya. Terus kemudian bank juga ada ketentuannya, bank Ya. syariah Ya. juga ada Pertanyaan ketentuannya. Anda. Kemudian ada satu lagi Mas. Pertanyaannya Anda, Bu. belum. Pertanyaannya Ya. apa semuanya ini saya mohon dijelaskan termasuk riba atau enggak. Ya, oke. Dan satu lagi Mas. Satu Jangan lagi, Bu. satu aja cukup udah Itu aja kepanjangan. udah panjang, Oh, iya. iya. Kita- Maaf, iya. durasi kita masalahnya Iya. Bu. Terima kasih ya, Bu, silakan, ya. Bu. Sekian Ya. Mas. Ya, Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu aja kita udah ngap, Bu, dengarnya ya. Ya makruh belum nih Mas. Iya. Jadi MUI sudah Ya. sepakat. Yang namanya bank konvensional itu bunganya adalah riba. Wa halallahul bay'a wa harrama riba. Tapi bank syariat itu sesuai dengan syariat akidah agama kita. Yang namanya koperasi, Ya. simpan pinjam, atau koperasi pengadaan bahan-bahan kebutuhan kita. Itu boleh. Kenapa? Kesepakatan anggota, keuntungannya buat kebutuhan semua anggota. Itu yang saya tahu. Makanya koperasi diperbolehkan. Oke? Oke, ya. Terima kasih ya. Ada mau nanya lagi? Besok, ya. Oke, ini saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Angela Agustin nih, Mah. Dia bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mah, saya kan mu'alaf. Kalau orang non-muslim mengucapkan salam, kita yang muslim apabila menjawabnya itu makruh bukan? Dan bagaimana semestinya kita menjawab? Kalau ada orang muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masing-masing palanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi masing-masing 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masing-masing pahalanya 30. Kalau non muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum, ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan boleh jawab dengan Waalaikumsalam, tidak boleh pakai warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kedua mengatakan Waalaikumsalam, keselamatan untuk kami semua, bukan hanya untuk kamu. Ya, begitu. Ya, terjawab pertanyaannya Angela Agustin. Baik, sekarang Ibu Airin yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, Airinnya gede bener. Iya. Kalau Airin yang bernama, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Titin dari Ya. Majelis Ta'lim Nurul Huda, Tangerang. Mangga Titin. Saya ingin bertanya, Ma. Ya. Ingin dijelaskan dari Mama. Kita kan sebagai ibu-ibu yang sering duduk di Majelis Ta'lim. Ya. Kebanyakan di situ sebagian guru ada yang bicara kalau masuk musola itu apabila head itu katanya yang dibolehkan, ada juga yang tidak. Oke. Ya, di situ kan dalam fikih dijelaskan katanya orang yang sedang head haram untuk tawaf, Ya. baca Oke. Quran dan Ya. sholat. Orang yang sedang menstruasi Titin, haram sholat wajib sholat Ya. sunat, tawaf wajib tawaf sunat, puasa wajib puasa sunat, memegang Al-Quran murni yang semuanya tulisan Arab. Kalau yang terjemahnya bukan Al-Quran, apalagi Yasin campur bukan Al-Quran, salawatan bukan Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran, sengaja baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Muluk, itu tidak boleh. Tapi kalau baca surat-surat pendek yang dianggap doa, itu diperbolehkan. Tidak boleh duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Haram dicerai, haram campur suami istri. Begitu Titin. Kalau Ya. kita yakin nggak nembus, silahkan duduk. Kalau Anda ragu, duduknya di emperan musola, jangan di dalamnya. Begitu, jelas? Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih seger ya, Bu? Ketawanya juga tambah lebar ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita masih membahas tema tentang makruh dan sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui email dari Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, apakah tayangan sinetron di televisi itu makruh, haram, atau boleh ditonton? Kembali bagaimana sinetronnya. Kalau sinetron misalnya menampakkan aurat-aurat pemainnya yang pating pecotot, ya itu haram lah dilihat. Ya. Jangan girang nonton aja. Nah itu. Cuman kadang-kadang maaf, produser-produser juga seneng lihat itu. Kenapa? Laku katanya. Ya. Gosip mah kalau kita nonton? Lah itu juga haram. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Apa man zuyyina lahu su'amalihi wa ra'ahu hasanah? Apakah pantas orang yang mengatakan perbuatan dosa dan maksiat dengan sesuatu yang baik? Udah jelas haram ngomongin orang, dosa ngomongin orang. Kenapa dikerjain? Pantas nggak kata Allah? Dia kemasukan setan dari arah sebelah kiri. Nauzubillah min dzalik. Iya, begitu. Nih Oke. pada demen nonton gosip. Iya. Dosa semua. Ibu, Anda senang ketawa nonton? boleh tapi mikir. Iya. Saya mah nggak bercanda, ayatnya jelas. Iya, begitu Samsul Arifin. Baik, sekarang kita kembali ke ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan dari pol tangan. Ya, iya langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Deketin, kasihan dia jauh banget. Ya, Mau tanya mah, So, ya namanya siapa Bu? nama saya Ibu Wiwi dari Majelis Taklim At-Taqwa. Wiwi. Iya. Iya, Majelis Taklim At-Taqwa Pasar Minggu. Ya. Yang saya mau tanya gini, pada saat kita berpuasa, pagi harinya kita akan melakukan aktivitas. Ya. Kemudian kita mandi dan kita menggosok gigi mah. Nah, apakah itu disebut makruh atau tidak? Ya. Kalau Terima kasih. Anda gosok gigi pakai odol apalagi habis zohor, ulama sepakat mengatakan makruh karena dengan odol tadi badan kita menjadi segar. Termasuk kalau kita habis zohor, mandi keramas itu pun makruh karena dalam puasa jadi segar badan kita. Kalau Anda mau gosok gigi sebelum zohor, mau keramas sebelum zohor. Begitu Ibu Wiwi. Iya.
Begitu Terima Ibu. kasih Mama. Iya. Ya, kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.